Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, saat ini saya sedang berada di Bali. Tapi bohong. Bukan. Saya sekarang sedang ada di Surabaya, tepatnya di Pura Agung Karana. Jagat Karana. Ya, Pura Agung Jagat Karana. Memang bentuknya seperti ini ya, sangat Bali sekali. Namanya juga pura ya, pasti sangat Bali sekali. Ya, ayo kita cari informasi mengenai Pura Jagat Agung Karana ini, karena kabarnya pura ini adalah pura yang tertua di sini. Yuk. Pas saya sampai sini, jenengan segini. Ini. Oh iya teman-teman, kalau mau memasuki pura ini, kita harus menggunakan selendang. Habis ini saya mau ambil selendang dulu. Tahu nggak kenapa kita harus selendang? Habis ini ya, tunggu ya. Saya ambil selendang dulu. Ayo. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman bila ada yang kesini, kita harus ambil selendang dulu di sini. Nah, tahu nggak apa artinya selendang ini? Nanti kita tanyakan ya ke bapak yang ada di sini. Pasti ada makna tertentunya ini. Gimana? Udah cantik ya? Ayo kita cari Pak Made. Bapaknya beliaunya sudah ada di sana. Ya, selamat siang Pak Made. Selamat siang. Apa yang saya bantu? Perkenalkan, saya Kiki dari Asep Channel ya, dari Asep Channel. Jadi memang kami ini khusus khusus mengeksplor tempat wisata dan kuliner di Surabaya. Karena saya dengar pura ini tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah, tapi juga wisata religi. Ya, leres ya Pak Made ya. Ya, pertama yang mau saya tanyakan perihal selendang ini Pak. Kenapa saya harus pakai selendang ini? Dalam ajaran kami, orang yang ke tempat ibadah dia haruskan memakai selendang atau kain. Dalam artian semua pakaian yang sifatnya menutup aurat. Dalam artian selendang itu adalah sudah dari rumah lah. Kalau umat kami yang dari rumah itu pasti sudah memakainya selendang. Kainnya, kebayanya yang sungguhnya tertutup untuk menutup aurat. Kalau selendang itu tujuannya adalah, fungsinya adalah mengikat hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang sifatnya negatif, agar kita dalam menghubungkan diri dengan yang kuasa sudah pikiran kita sudah fokus sama beliau, tidak terganggu lagi dengan nafsu-nafsu yang kurang baik untuk diri kita. Umpamanya nafsu yang kurang baik, umpamanya itu ada barang, kan tapi bukan barang kita, ambil apa enggak? Nah, kalau kita nggak ngambil itu, ngambil pun kita serahkan sama petugas di tempat itu. Pak, saya menemukan ini, tolong disampaikan siapa yang punya, apa itu melalui sound system kan itu. Itu niat baik kita. Itulah maksudnya kita. Apalagi kalau sudah kita memasuki area suci atau yang tempat untuk bersembahyang, itu lebih fokus lagi kita mengikat diri kita dengan selendang, terutama hawa nafsu kita, untuk bisa pikiran kita berhubungan dengan beliaunya, pikiran yang baik-baik saja, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada beliau, Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau kami sebut dengan Sang Yang Widi, akan bisa tersampaikan. Itu tujuannya
fungsi dari selendang di dalam ajaran keagamaan kami. Ya, baik. Lalu ini Pak, saya dengar kan ini Jangan di sana Mbak. panas salah iya, agak. meleleh dari saya. biar gak nanti Sebelah lagi. pikirannya ngelembar, ini juga mempengaruhi kalau kita ada di tempat suci kan gitu. Ya, ini kan saya dengar ini adalah tempat tertua. Mulai kapan Pak ini dibangunnya dan oleh siapa Pak? Nah, kalau ini dibangunnya di sekitaran tahun 63-an. Tapi itu pun atas inisiatif dari umat kami yang waktu itu sebelumnya itu ada di Surabaya, namun belum mempunyai tempat ibadah yang memadai. Sehingga di tahun sekitar 60-an itu adalah perekrutan daripada keanggotaan TNI Angkatan Laut yang notabene itu masih disebut dengan dari Nusa Tenggara, bukan dari Bali aja. Nusra, baik Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sehingga di sana itu terekrutlah umat kami yang beragama Hindu yang notabene dari Bali sebanyak 200 orang. Dari sanalah umat kami mempunyai inisiatif mengajukan proposal untuk membuat pura dengan tokoh-tokoh kami yang ada di sini, yang kami mungkin tidak tahu berapa. Ada yang namanya profesor, dokter konten, itu juga inisiatifnya, dan juga yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu kalau saking banyaknya. Dari sanalah mulai awal pembangunan pura ini. Sehingga dalam perjalanan pembangunan itu, walaupun belum semegah ini, tapi sudah merupakan mempunyai syarat untuk tempat beribadah bagi umat Hindu. Adanya satu bangunan yang diutamakan adalah Padmasana, walaupun masih kecil, dan juga ada yang namanya pengelura. Nah, itu caranya. Ada tempatnya orang suci kami, atau mungkin pemangku, atau yang di atasnya pedande, atau Sri Empu, atau Ideresi, tempat untuk memuja, membantu menyampaikan doa kami kepada yang kuasa. Sehingga di tahun 69 itulah tonggak berdirinya pura itu di bulan November itu, tapi tanggalnya kami lupa. Itu ada di depan di prasasti itu ada. Sehingga dalam perjalanan umat kami itu mulai di sanalah kita bisa berkumpul di tempat suci ini yang namanya Pura Agung Jagat Karana. Namun perlu Bapak Mbak juga ketahui, sebelum pura ini dibangun sudah ada juga tempat suci atau pura, namun skopnya kecil. Mungkin kalau kita dengan 50 orang aja susah. Itu ada di daerah Surabaya Barat, di Wiyung, di daerah Babatan. Nah, dekatnya Unesa. Nah, di sana ada. Tapi waktu itu masih kecil. Itu terus juga di daerah Kecamatan Tambak Sari, di Kelurahan Tuwowo. Itu ada juga kecil. Itu pura yang awal. Namun dengan perkembangan karena umat semakin banyak dan juga inisiatif dari umat kami yang punya pemikiran yang brilian untuk kebutuhan tempat ibadah umatnya, makanya dibangunlah ini atas seizin daripada birokrasi yang saat itu yang di bawah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Yang mana areal ini dulu rencananya adalah landasan udaranya pesawat-pesawat tempur Angkatan Laut. Ya, tuh. Sehingga diberikan ini dibangun dan diresmikannya pura ini adalah di tahun 69 di bulan November itu. Cuma kami waktunya. Kalau harinya hari Canis Care atau hari Sabtu Kliwon, buku waktu gunung yang bertepatan dengan hari suci kami yang namanya Hari Saraswati, yang merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan di dalam ajaran kami. Itulah
itulah sehingga mulai dari sana, pertama bukan semegah ini, namun dalam perjalanan ada mungkin dana untuk membuat lebih megah lagi, dilakukan renovasi yang dulu mungkin bangunan ini masih memakai batu bata, namun di tahun 2000-an mulai ada perkembangan lagi, ada dana lagi direnovasi sehingga semegah seperti sekarang ini. Berarti pembangunannya ini tidak ini ya Pak ya, step by step gitu ya? Maksudnya tidak langsung ya, ini ya? Kita membangun di sini itu dengan keberadaan umat kami yang notabene ekonominya juga bukan ekonomi yang menengah ke atas. Kita kan harus step by step dalam artian seperti di zaman Orde Baru, replita, bertahap. Ya, sekarang ada dana umpamanya 1 juta bisa membangunnya apa yang kecil dulu dibangun, nanti lagi ngumpulin, ada dana besar, yang besar. Berarti Pak Madi, apa namanya, untuk hari besar umat Hindu Surabaya itu pusatnya di sini semua. Iya. Selalu pusat di sini semua. Kalau kita upacara seperti Piodalan Saraswati itu dan Piodalan, kalau mungkin secara umum ulang tahunnya Pura, ya ulang tahunnya itu dilaksanakan pada hari Sabtu Kliwon waktu gunung bertepatan dengan hari suci Saraswati. Karena juga ini kita ngambil 6 bulanan, ngambil Wuwukon. Wuwukon itu ada ajaran leluhur kami yang dari Jawa. Oh iya, makanya kok mirip-mirip ya, sama Jawa ya. Ada karena kalau Jawa dengan Bali itu hubungannya sudah dari dulu, sudah dari zaman kerajaan dulu itu sudah. Mulai dari Airlangga dengan kerajaan Udayan dari Bali itu perkawinan antara putra putri raja yang zaman dulu sudah terjadi. Sehingga tidak heran lah kalau kita antara kehidupan masyarakat umat Hindu di Bali dengan di Jawa itu hampir sama. Yang mana dalam perjalanan umat Hindu yang ada di Bali dan notabene juga termasuk yang disebut umat Hindu Bali Terah Majapahit. Karena pergeseran waktu itu kan pengembangannya waktu zamannya Majapahit yang lebih besar, zaman Gajah, sehingga kami ini ke sini itu adalah kembali ke tanah leluhur. Yang mana ada omongan Jawa mau dibalikan, tidak, kami kembali ke tanah leluhur untuk membantu pengembangan masalah ajaran. Karena di zaman setelah Kerajaan Majapahit dengan masuknya beberapa ajaran-ajaran keagamaan sempat mandek dalam hal pembinaan, sehingga karena di Bali waktu itu pure masyarakatnya hampir 100% adalah umat Hindu. Di sanalah berkembangnya umat Hindu, ajaran Hindu yang ada di Indonesia yang lebih mumpuni. Sehingga dari sanalah sekarang kita sebagai acuan umat Hindu di seluruh Indonesia masih memakai acuan yang di Bali. Yang mana kalau dalam sarana, prasarana seperti sesajen atau di Bali disebut Banten, itu adalah semua dari sini. Cuma kalau dari zaman dulu mungkin karena belum tahu pengembangan dalam perkembangan budaya terkait dengan seni, sehingga orang itu cuma memakai daun takir. Nah, ditakir, kasih kembang, kasih apa modelnya itu dan dipersembahkan. Mirip Jawa ya Pak ya? Kalau ya, di Jawa saya sering setelah kalau sajen-sajen itu Jawa ada takirnya, bunga-bunganya. Kan ada kayak di Jawa kalau yang masih memakai adat budayanya di Jawa, tanah Jawa, ada yang namanya cok bakal, sajian ayu. Itu di Bali dikembangkan juga. Yang dulu di sini namanya cok bakal, di Bali disebut daksine, yang isinya sama dan fungsinya sama dalam ajaran kami. Kalau di sini sajian ayu, di Bali disebut pejati, sama fungsinya. Cuma setelah di Bali, itulah kelebihan yang dikasih, kelebihan orang Bali yang dikasihkan oleh yang kuasa.
untuk bisa berkreasi dalam hal mengolah daya kreasi pikiran ke arah ke seni, sehingga sekarang sarana sesajian yang ada di Bali seperti yang dari janur itu, yang dulunya dari daun semua. Begitu ngelihat mungkin umat kami yang dulu leluhur kami itu, dengan daun warnanya hijau, kurang ini. Itu ada daun yang putih, yang namanya janur, kalau di Bali disebut busung. Nah, itulah dipakai, mulai berkreasi sehingga terjadi seperti sekarang bentuk-bentuknya itu gitu. Lalu Pak Made, saya coba diintip ke sana. Itu di sana. Ini terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan ditunjuknya beberapa tempat ibadah kita, umat kita, baik dari Muslim, Kristen, Buddha, Hindu yang ada di Surabaya. Untuk yang umat Hindu yang ditunjuk sebagai destinasi wisata religi adalah tempat suci ini yang namanya Pura Agung Jagatkarana. Yang mana dalam destinasi wisata itu hampir setiap bulan ada juga kunjungan tamu-tamu asing yang kapal pesiarnya sandar di Gapura Surya, sehingga dia tuh mencari destinasi wisata religinya yang ke Hindu ke sini, yang ke masjid Ampel atau masjid Tengko. Kalau yang gereja mana? Di katedral. Nah itu. Kalau yang Buddha mau yang wihara yang mana, kami kurang ini. Itulah sehingga kami di sini dalam menyambut wisatawan yang berkunjung ke tempat suci kami ini, kami juga mempresentasikan kuliner khas Bali. Sehingga dia tuh merasa sudah ada di Bali. Karena dia tuh yang mungkin kapal pesiarnya tidak akan singgah ke Bali, dengan datang ke sini sudah mendapatkan aura yang ada di Bali. Berarti di sini tiap hari disiapkan wisata kulinernya, atau di sini atau yang di luar situ? Kalau kita di sini ya apa namanya, sedetail. Kalau ada tamu dan juga dia mesen, kita gini. Di samping juga itu kami di sini dalam hal membantu pemerintah dalam pelestarian budaya yang merupakan budaya yang sangat adiluhung yang diturunkan oleh leluhur kita zaman dulu. Jawa utamanya saya sudah kalau dengan budaya Jawa saya nggak ada apa-apanya, karena semua yang ada di Bali semua dari sini. Gamelan dari sini, wayang juga dari sini. Apa namanya, kidung-kidung, degungnya hampir sama kayak Sunda. Saya seneng. Iya, sudah pengen gini. Pengen goyang aja saya. Saya sudah pengen gini. Di Bali itu kan dikembangkan dengan adanya lembaga sekolah pendidikan seni seperti ISI. Nah, yang dulu Kokar namanya, kalau di tingkat SLTA namanya Kokar, sekarang jadi SMK Seni. Ada SMKI itu khusus. Ya. Sekarang SMK cuma dikhususkan seni, baik pedalangan, baik tari, baik gamelan, apa itu ada di sana. Itulah. Nah, kenapa saya berani ngomong orang Bali itu dikasih kelebihan dalam olah pikiran terkait dengan budaya ke seni. Kalau itu tidak diberikan oleh yang kuasa, Bali mati. Hidup dari mana? Tambang nggak punya, pabrik nggak punya, terus dari mana income? Hal itu tidak kita bisa. Dan kuasanya beliau itu kan dikasihkanlah alam yang berliku-liku kayak gini, sehingga keindahan alam ini terlihat. Kalau di datar gini dikasih yang datar seperti tanah Jawa, dari mana kita income-nya, income pariwisata itu? Iya. Terus ini Pak Made, Pak Made ada pesan-pesan khusus tidak untuk, pasti setelah ini atau setiap hari selalu banyak teman-teman yang kesini kan untuk berwisata religi. Ya, Pak Made ada pesan-pesan khusus tidak? Misalnya yang teratur, yang rapi, atau yang tertib, atau yang gimana gitu Pak? Iya. Kan bukannya bisa saja kan Pak, namanya teman-teman kami yang kalau pas berwisata ada beling-belingnya gitu, gimana? Ada aturan-aturan khusus? Ya, pasti dimanapun tempat ibadah pasti ada aturannya. Seperti kami di sini, setiap umat, setiap warga
masyarakat yang masuk ke sini minimal pakai ini. Ya, minimal pakai ini karena kita tempat suci harus bisa fokus dengan hal-hal yang positif. Terutama kalau kita seperti ini omongan. Omongan kita harus bisa dijaga. Jangan ngomong yang dijaga. Betul. yang kan itu. Dijaga omongannya teman-teman. Rata-rata di tempat ibadah itu semua ada aturan. Seperti kami di sini. Kalau yang untuk yang berwisata, Iya. berkunjung sebagai wisatawan, pengunjung wisata ya, batasnya coba deh sampai di sini di area ini. Yang wilayah Ya. suci itu ya. Ya. Kalau yang bersembahyang baru boleh masuk ke dalam. Karena itulah istilahnya tempat yang kami sucikan untuk kita menghadap beliaunya, memohon apa yang kita mohon. Sehingga kalau umat kami mau memasuki areal yang di sebelah utara ini, di dalam ini, tidak ada lagi yang pakai sandal. Sama dengan umat muslim mau masuk Ke masjid. ke masjid. Kita steril dulu di sini. Oh, Ah, iya. dalam artian penyucian umat kami yang akan sembahyang di awal itu, mungkin kalau di masjid air wudhunya itu tempat itu sama sana ada satu. Kalau di sini harus itu juga Ya, sebetulnya. itu kita mau cuci muka, mau basuh tangan, basuh kaki Tidak dulu. wajib buat semua. Wajib. Setelah di sana lagi ada air wudhu yang sudah didoakan oleh pemangku kita, binanita kita, yang sudah dimohonkan kesuciannya untuk melunturkan semua hawa nafsu pikiran kita yang jelek, sehingga kesana sudah benar-benar bersih. Nah, setelah itu baru kita masuk dari sana, jangan dari sini. Nah, ini nanti 2, ini 3. Ini kalau dibuka setiap ada upacara besar seperti Yodalah, hari raya Nyepi, ini baru dibuka. Kalau umat kita masuk dari sini, nanti keluarnya di sini. Tapi dengan banyaknya umat, dengan pintu yang sempit, tidak mungkin, makanya kita kesepakatan dengan umat kami di sini dibikinkanlah pintu pembantu, pintu daruratnya lagi. Kalau nggak gitu menunggu. Ya. Kalau di dalam itu kalau situasi normal 1.000 orang. Di Iya. dalam itu bisa Iya. 1.000 orang. Kemarin waktu COVID kita ambil jarak dengan 2 meter antara satu orang dengan satu orang, itu 300 orang. 2 meter ya. Luas berarti apa? Tapi kami tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mohon maaf kalau ini kan sudah suci ya. Nah, itu. Dan juga Mbak perlu ketahui, Mbak Mas juga ketahui, kita masuk dari pintu pertama itu loh. Pintunya pertama yang dibesar itu kecil. Itu sudah mengecil. Kesini sama mengecil. Tambah mengecil. Iya. Ada artinya itu Pak? Ada. Oh, ada artinya. Kita dari rumah sampai ke sana tuh pikiran masih agak ngelambiar. Tapi mulailah kita, oh ini tempat suci. Apa yang boleh saya lakukan, apa yang boleh kami bicarakan. Nah, kok sudah mulai mengerem hawa nafsu gini. Iya. Apalagi sudah masuk ke sini lebih sempit lagi. Lakukanlah penyucian diri, pembersihan diri dengan air wudhu, kalau mungkin air pengelukatan, kalau kami menyatakan. Nah, itu ada tulisannya. Nah, setelah di sana kita masuk sini sudah pikirannya sudah fokus lagi. Tapi masih kadang-kadang masih belum 100%. Iya. Makanya Banyak pikiran. ya Kerjaan, begitu masuk ke sana ambil kita dibersih air suci untuk pembersihan diri lagi. Mulai di sana fokus kita harus berhubungan dengan beliau. Akan duduk menghadap beliau, bersujud kepada beliau, memohon apa yang kita inginkan kepada beliau. Mudah-mudahan namanya memohon, kadang-kadang diberikan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau beliaunya pasti memberikan. Tidak ada pilih kasihnya, ini baru pangkatnya jenderal, ini baru kopral, ini enggak. Kalau memang rezekinya dia banyak ya banyak. Kan beliau yang atur. Oh ini kemampuan begininya, pengelolaannya segini. Kan pengelolaan kita yang diatur sama beliau. Tidak hal seperti itu. Oh iya. Baik-baik. Terima kasih Pak Made, informasinya luar biasa.
biasa ya ternyata. Dan kami di sini juga karena di lingkup kota Surabaya, sekolah-sekolah sarana pendidikan terutama untuk pendidikan generasi kami yang muda, di sekolah-sekolah belum banyak tenaga pengajarnya, terutama tenaga pengajar agama Hindu. Nah, sehingga menyampaikan kami di Surabaya, umat Hindu di Surabaya, di setiap pura ada pembinaan pendidikan untuk anak-anak generasi umat Hindu baik yang SD, SMP, SMA yang disebut dengan pasraman, sama dengan pesantren. Oh, gitu. Nah, pasraman itu semua di Surabaya itu atas nama Pasaman Saraswati, karena kita mengambil nama Dewi Ilmu Pengetahuan. Saraswati itu. Ya. Oh. Makanya di sini Pasraman 2, di Kenjeran Pasraman 1, di mana lagi itu kan tersebar karena banyaknya, kadang-kadang saya agak gini nah itu. Nah, itu sehingga setiap minggu kami gini melakukan membantu adik-adik kami, anak-anak kami dalam hal pendidikan keagamaan yang tidak terakomodasi oleh pemerintah karena keterbatasan tenaga. Walaupun notabene kami ini bukan dari sekolah pendidikan guru, namun kita bagaimana caranya generasi kita ke depan biar akhlak dalam hal kehidupannya dia lebih baik lagi. Untuk pendidikan akhlak itu ada di ajaran agama, pasti di sana semua ada. Dengan membaca kitab suci apa-apa itu kan, sehingga guru itu gini, ini yang boleh kamu lakukan, ini yang tidak. Kamu dengan orang tua harus hormat, tidak boleh dengan orang tua itu berani, karena orang tua itu loh baik bapak ibu, itulah Tuhan yang nyata di hadapan kita. Orang tua Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata. Ya, Mama Dewi. Iya. Orang tua itu Tuhan yang nyata. Tanpa ada bapak ibu kita loh, gak mungkin kita ada sekarang. Iya. Iya. Ya, itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Seandainya Mbak Mas ingin penjelasan yang lebih detail lagi, silakan Adit ke orang suci kami atau Jepetando yang ada di Pura Kenjeran. Siap-siap, nanti kita ke sana. Dan juga ada satu lagi di Ujung perumahan gini yang Jalan orang Rawa. suci kami di perumahan Gunung Sari Indah. Nah, dia itu mantan pensiunan yang baru ini, pensiunan polisi. Kalau yang sana pensiunan angkatan laut. Oh, Ya. Kebetulan dia yang mau, kalau dalam bahasa kami, ngayah untuk membantu sebagai pengayom umat dalam hal memberikan pengertian ajaran-ajaran dalam agama. Ya. Cukup ya? Ya. Terima kasih Pak Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan berguna apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya apa yang kami sampaikan ataupun ada kurang lebih dalam penerimaan kami di tempat suci kami, ada mungkin tutur kata perbuatan kami, umat kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita menyadari sebagai manusia tidak ada yang manusia yang sempurna beliau. Yang paling sempurna cuma beliau. Kemungkinan ada yang satu yang sempurna ya, merek rokoknya. Ya itu kan guyon. Ini ya, ada promosi merek rokoknya. Bukan karena saya merokok. Ya memang tulisannya kan sempurna. Iya. Itu tidak bisa digomongkan sempurna itu. Baik-baik, terima kasih Ya Pak biar Made. tak terlalu tegang Biar kita nggak kan tegang ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, punten. Maaf kalau ada kurang. Ada. Ya. Inilah yang kita harapkan dalam kita hidup di Surabaya, yang notabene adalah kota yang paling, kalau kami bagaimana dari sekian pengalaman kami di Jakarta, di Kalimantan, kota yang paling aman untuk Surabaya. kita hidup Ya. berdampingan dengan saudara kita dari ajaran keagamaan yang lain adalah di Surabaya. Iya. Kami tidak belum Iya, bisa iya. menemukan Iya. di kota yang Iya. lain. Ya, Surabaya. Kami akui orang
pemerintah kita di kota Surabaya yang kami di dalam ajaran kami disebut guru wisese sudah luar biasa dalam mengakomodir setiap umat keagamaan yang ada di Surabaya, sehingga toleransi kehidupan beragama warga Surabaya itu luar biasa. Nah, jempol. Kalau ada jempol 5, tak ada jempol 5 kan bisa 2. Jadinya 4 jempol ya. Terima kasih. Surabaya keren. Surabaya memang keren. Dan kalau biaya hidup nggak kalah. Paling murah. Tuh. Saya berani gini, di Bali aja harus terang. Ampun Pak, saya kalau di Bali Pak. Apalagi saya orang Bali aja masih merasakan, apalagi di daerah Denpasar, daerah wisata. Gimana teman-teman? Sudah banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.